baru, Kau memberikan harapan cerah untuk kita semua capai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko. Harapan cerah untuk kita semua capai esok bahagia. Dengan rahmat yang maha kuasa, turut membangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko.
Mari kita bersatu menuju dunia damai dan tentram, selalu memberi yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Sen Kenko kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Sen Kenko kita bersama, bergandeng tangan, saya sekata. Hiduplah Kang Sen Kenko, majulah Kang Sen Kenko. Kami percaya akan ketangguhanmu, kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Sen Kenko. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mitra KK Indonesia semuanya? Hebat, luar biasa. Semoga para Mitra KK dalam keadaan sehat walafiat, tetap sehat, tetap semangat pastinya. Oke, sampai sini kita lihat baru 79 ya yang mengikuti, tapi saya yakin nih untuk beberapa menit ke depan ya pesertanya akan naik drastis ya. Hari ini temanya sangat menarik sekali di acara seminar kesehatan online KK Indonesia. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita mau sapa-sapa dulu para pesertanya ya, yang sudah hadir dari kota mana saja, atau mungkin ada yang dari mancanegara. Oke, ya dari Sampit, lalu dari kota mana lagi? Dari Solo, dari Salatiga, apa kabar Mitra Keke semuanya? Oke, dari Kendari, Surabaya, Pati, Semarang, salam hebat luar biasa. Oke, dari Solo, Jogja juga nggak mau kalah ikutan ya. Ayo ajakin semua nih teman-teman, saudara, mitra-mitra Anda di grup jaringan Anda untuk ikutan acara online class hari ini. Karena apa? Karena temanya menarik sekali dan narasumbernya juga luar biasa sekali ya pada siang hari ini. So, pastikan mengikuti acara ini kurang lebih 1 jam ke depan, Mitra Keke bersama saya, Yeni. Oke, nanti ada sesi tanya jawab juga, nanti selain itu kita ada juga bagi-bagi hadiah. Oke, ya tema hari ini apa sih? Tema hari ini adalah jangan lengah, karena COVID belum musnah. Nah, hari ini, hari Sabtu, masuknya weekend ya. Biasanya kalau weekend nih, kita suka kumpul-kumpul, suka makan ya, kumpul bareng teman, bareng keluarga. Terus kita ngobrol-ngobrol, lupa nih buka masker ya, selfie juga buka masker, lupa deh sama prokesnya. Walaupun sudah vaksin ya, tetap protokol kesehatan harus tetap disiplin Mitra Keke. Nah, selain itu apalagi sih yang perlu dipersiapkan? Nanti kita akan diberikan tips dan fakta tentang COVID terupdate ya. Jangan pikir bahwa dengan adanya vaksin, terus kita pikir kita sehat, ya kita bebas-bebas aja gitu ya. Apalagi WHO juga menetapkan level di Indonesia nih udah termasuk resikonya rendah. Nah, tadi pagi juga menarik sekali saya lihat di berita ya, bahwa jalur puncak ini sudah padat merayap ya, sampai ratusan mobil disuruh putar balik ke Jakarta. Wow, sangat antusias sekali untuk liburan di puncak ya. Gimana nih di kota-kota Anda? Boleh
di chatnya ya, diinformasikan kabar terupdate liburan di kota Anda seperti apa sih? Ya, kita mau tahu juga. Oke, tanpa berapa lama lagi kita akan membahas tema yang luar biasa sekali, yaitu jangan lengah, COVID belum musnah, yang akan dibawakan oleh dokter cantik, yaitu Dr. Olive Indri Leksmana, seorang dokter residen spesialis okupasi. Halo, selamat siang, Dr. Olive. Halo, selamat siang. Bu Yeni, apa Siang, apa kabar? kabar? Alhamdulillah baik. Iya, tetap Gimana sehat kabarnya? dan Sehat? cantik ya, Dok ya. Siap. Untuk ketiga kalinya kita undang kembali. Terima kasih Dr. Olive telah bersedia untuk menjadi pembicara kita di acara online class. Iya, hari ini temanya menarik ya, Dok ya? Ya, menarik banget Bu Yeni. Soalnya orang-orang udah mulai cuek nih kayaknya. Aku jalan di mana-mana tuh udah pada nggak pakai masker gitu ya. Nah, Kayaknya loh. berasa nggak ada. Aduh, Sudah makanya lupa kita tuh harus gitu ya. Iya, kita harus ngingetin lagi. Kita harus ulang-ulang omong hal yang penting ini gitu ya. Karena kita nggak mau Iya. ada gelombang ketiga. Bener nggak, sahabat Betul. Kiki Kalau gelombang semuanya? cinta nggak apa-apa ya, Dok ya. Waduh, kalau yang itu nggak apa-apa. Oke. Nanti kita juga akan menghadirkan senior health consultant dari KK Indonesia, Ibu Erlita Febriani. Halo Bu Erlita, selamat siang. Oke, di-unmute dulu. Oke, halo, udah ada suaranya Bu Yeni? Ya, aman Bu Erlita. Aman, halo semuanya. Halo Dokter Olive, gimana kabarnya? Halo, selamat siang Mbak Erlita. Alhamdulillah baik, sehat Baik. ya. Udah lama nggak ketemu Dokter Olive dan mitra Kiki semuanya. Akhirnya kita berjumpa ya, walaupun secara Iya. virtual ya. Oke. Betul. Baik, untuk materi pertama, pembahasan tema hari ini, kami persilakan untuk Dokter Olive, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Yeni. Saya pengen nyapa sahabat Kiki semua. Semoga belum lupa sama saya. Kita berjumpa kembali mau ngobrol-ngobrol kesehatan ya. Halo semuanya, sehat semua ya. Oke, siang hari ini saya izin untuk share screen ya. Kita mau cerita topik yang sangat menarik nih tentang COVID. Sudah masuk belum ya? Oke. Sudah masuk? Dok, aman, nanti kalau suara saya tiba-tiba putus atau nge-lag, tolong saya di feedback ya. Oke, baik sahabat Keke, semoga kita belum lupa ya kalau sekarang masih zaman pandemi. Jadi memang sekarang karena kondisi sedang agak hijau gitu ya, sehingga PPKM levelnya juga udah menurun ya, jadi kewaspadaan kita juga sudah agak menurun. Nah, itu sebabnya kenapa kita pada siang hari ini pengen ngobrol-ngobrol, hati-hati ya, jangan lengah, COVID-nya belum musnah loh gitu ya. Nah, kita lihat nih, apakah COVID sudah hilang Bapak Ibu? Nah, ternyata belum ya, belum hilang sama sekali tuh kita lihat ya. Ini fakta 6 November, sorry ya, 6 November terakhir ya, itu kasus konfirmasi 400-an ya. Terakhir kemarin itu juga masih 440-an kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi masih menaik ya, bukan artinya nggak ada sama sekali ya, tapi juga bukan tinggi banget nggak. Kita ingat ya kalau bulan-bulan Juni itu bisa sampai 8.000 sampai 10.000 kasus sehari ya, cukup mengerikan ya. Tapi kalau sekarang itu sudah ya cukup oke lah ya, sekitar 400-an gitu sehari ya. Jadi saat ini kalau kita lihat dari data ini ya, sebenarnya masih ada loh gitu yang sakit, masih ada yang meninggal gitu ya, walaupun memang kecil ya. Tapi kita juga lihat di sini data vaksin kita gimana sih gitu ya. Banyak orang kan udah pede, wah pasti sekarang udah aman deh gitu. Soalnya rata-rata udah pada vaksin. Ternyata belum loh gitu. Ya kita lihat loh di sini ya. Untuk vaksinasi
Kedua itu 78 juta ya, berarti belum mencapai 50% gitu ya, sedangkan jumlah penduduk Indonesia adalah 200 juta ya. Jadi sebenarnya masih sangat rentan ya. Kita kebayang ya Amerika ya yang sudah hampir 80% vaksin aja ya, itu masih kena loh gelombang Delta kemarin gitu ya. Akhirnya mulai ada yang pakai masker dan sebagainya, karena saya baca satu jurnal ya, bukan satu, lebih malah cukup banyak ya, di situ dibahas bagaimana ada beberapa negara yang mengadakan penelitian kalau udah divaksin gimana sih tingkat resikonya gitu. Ternyata masih cukup tinggi loh walaupun udah vaksin gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ada beberapa level PPKM ya, 0 untuk kasus yang level 4 itu jadi harus merah, zona merah itu level 4 ya, kemudian level 3, level 2, level 1 ya, ada beberapa zona ya. Kenapa terbagi ini? Salah satunya juga berhubungan dengan jumlah vaksin tadi gitu ya. Kalau jumlah lansianya itu benar-benar sudah banyak yang divaksin lebih dari 80%, itu level PPKM-nya langsung turun ke zona 1 seperti itu. Jadi tergantung dari vaksinasi. Kenapa sih kok mesti pakai patokan vaksin ya? Karena vaksin itu salah satunya gitu ya, bukan satu-satunya yang paling menentukan, enggak ya, tapi salah satu yang akan berpengaruh terhadap menurunnya angka penularan COVID ya. Tapi ini belum tentu ya. Artinya gini, kalau saya udah divaksin apakah 100% terlindungi? Enggak juga gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia sekarang rata-rata baru 2 kali ya. Saya baca banyak penelitian di luar negeri itu sudah 3 kali, bahkan yang sudah 3 kali divaksin pun masih ada yang terkena reinfeksi, walaupun memang sangat sedikit gitu ya. Nah, tapi kita mesti lebih hati-hati karena kita juga, kita lihat angka di sini ya, masih sedikit yang sudah vaksin kedua ya, yang banyak yang sudah vaksin ke-1 ya, itu juga masih di angka 124 gitu ya, jadi belum terlalu tinggi banget ya, jadi kurang lebih masih 50%, tapi itu di vaksinasi pertama ya. Nah, kita lihat deh di sini, kenapa sih kita mesti waspada gitu ya. Apakah kita yakin nih gelombang ketiga nggak akan menyerang Indonesia? Yakin nggak Bapak Ibu? Belum yakin ya. 100% yakin? Nggak juga saya yakin ya. Kenapa? Karena dari kita lihat ya tren belakangan ini, Singapura naik, Filipina naik, ya dihajar corona, jumlah pasien-pasien ICU di Singapura itu udah penuh banget ya, sampai para perawat di Singapura itu mau ngajuin resign gitu ya, mau pensiun dini gitu. Nah, kebayang nggak kalau di Indonesia ya, kayak kita kemarin gelombang kedua, aduh pusing banget ya. Gelombang kedua itu udah oksigen habis, ICU habis, orang-orang yang butuh ICU aja terbengkalai di UGD gitu ya, sangat mengerikan ya. Bahkan banyak pasien-pasien jantung, gangguan metabolisme lain yang terpaksa ditangani di UGD gitu ya, nggak bisa masuk ke ICU saking penuhnya karena COVID ya. Jadi saat ini ya Filipina lagi cetak rekor kasus kematian COVID ya, 31 Oktober kemarin ya. Singapura juga masih naik terus, Malaysia juga. Nah, Indonesia gimana? Biasanya paling telat Bapak Ibu ya. Ingat nggak kayak tahun lalu juga ya, negara lain udah mulai tinggi gitu ya, terus kita masih tenang-tenang ya habis Lebaran. Booming gitu ya. Jadi saat ini memang diprediksi ya oleh pemerintah ya, karena manusia sekarang di Indonesia udah mulai boring di rumah ya, kayak kata Bu Yedi tadi, udah bosan pengen liburan gitu ya. Saya juga pengen liburan sih, tapi takut gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, dari trennya yang ada di Indonesia, kemungkinan ya itu akan naik nanti di bulan-bulan Desember atau Januari. Ya, itu dari prediksi pemerintah ya. Karena itu pemerintah memang membuat berbagai persiapan ya, apa saja ya, selain pengalaman vaksinasi, perketat protokol kesehatan ya, apa sih, balik lagi 5M ya. Kemudian untuk penggerakan ekonomi, pengerahan tenaga medis, dan harus edukasi. Nah, hari ini kita juga bersyukur ya, berterima kasih sama Keke ya untuk membantu pemerintah mengedukasi ya. Jadi bukan kita omong-omong, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya, tapi kita bisa bicara hal yang penting. Kenapa? Untuk mensupport supaya jangan sampai Indonesia kena gelombang ketiga ya. Kemudian kita juga melihat pemerintah masih melakukan
memperketat perbatasan dan transportasi internasional, karena sekarang memang sumbernya kalau kita sampai kena itu kemungkinan dari luar negeri. Ya, karena saat ini di luar negeri memang cukup panas gitu ya. Nah, kemudian membuat berbagai kebijakan terkait hari besar, hari nasional, ya, dan ada kebijakan PPKM tergantung jumlah kasus, ya, dan vaksinasi. Jadi, kalau saat ini tadi kata Bu Yeni di puncak ya diberlakukan ganjil genap, ya, itu saking pemerintah tuh sangat luar biasanya gitu ya, berusaha menghambat mobilisasi ya, balik lagi ke 5M, nggak mau sampai kita jatuh ke gelombang kedua seperti kemarin ya. Nah, terus kenapa kita harus waspada nih gitu ya? Di sini ya kita lihat karena mutasi virus terus-menerus terjadi. Apa sih mutasi gitu ya? Nah, jadi mutasi itu ya Bapak Ibu, ini kalau saya gambarin di sini ya, ini kan ada virus COVID ya. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Itu kan ada spike-spike-nya tuh ya. Ada yang warna merah-merah ya, itu kurang lebih duri-durinya gitu ya. Nah, jadi si duri-duri ini nih yang nanti akan menyebabkan si protein virus itu mudah bergabung dengan protein tubuh kita atau menyebabkan si virus ini jadi mudah menyerang tubuh kita ya karena ada si duri-duri itu. Nah, kalau dia mutasi ya itu ibaratnya kalau saya mau bahasa gampangnya gitu ya, saya bilang mutasi itu kayak ganti baju gitu ya. Jadi si duri-durinya itu diubah sama dia gitu supaya lebih tajam, supaya lebih bisa untuk menyerang manusia gitu. Jadi menyebabkan dia semakin ganas, semakin cepat menular gitu ya. Kalau kita ingat tuh zaman tahun lalu ya yang ada COVID Alpha ya, itu COVID Alpha nyerangnya hari ini gitu ya, kita kena masih semingguan lagi ya, orang lain terjangkit masih 2 mingguan, jadi butuh inkubasi yang cukup lama. Ya, tapi begitu tahun ini ya kita terkena varian Delta ya, hari ini saya ketemu teman saya misalnya gitu ya, 3 hari kemudian saya bisa udah sakit gitu, berarti masa inkubasinya lebih cepat ya, rentang waktunya itu sangat singkat ya, dan lebih mudah menular ya. Kalau dulu biasanya kita ngomong gitu ya, baru kena droplet baru terjangkit. Kalau sekarang ya papasan aja nggak pakai masker bisa kena. Gitu. Jadi ini menyebabkan dia semakin ganas, semakin cepat menular ya karena dia ganti bajunya itu lebih bahaya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya yang kita khawatirkan apa? Varian baru itu bisa lolos terhadap vaksin ya. Nah, ini sudah disinyalir untuk beberapa jenis vaksin memang ya, sehingga kita perlu sekali untuk lebih berhati-hati ya. Nah, terus kita lihat kelelahan tubuh ya. Banyak dari kita ya udah hampir 2 tahun gitu ya, kita di depan laptop, kita kerja juga dari rumah, kita ngapa-ngapain di rumah, mungkin anak-anak juga udah bikin puyeng di rumah gitu ya. Nah, otomatis kita ada kelelahan, ada stres, ada depresi gitu ya, nggak bisa kumpul-kumpul ya. Secara kita kalau emak-emak gitu ya, enak jalan-jalan kongko-kongko arisan gitu ya. Nah, tapi karena kita nggak boleh kumpul ya, jadi ada gangguan mental psikologis ya, dan ternyata itu juga nurunin imun kita loh Bapak Ibu ya, kelelahan tubuh ya. Nah, terus ini yang saya temukan nih, kebiasaan minum vitamin menurun drastis gitu ya. Jadi kebayang nggak Bapak Ibu, karena kita sekarang roda ekonomi kan mulai bergerak gitu ya. Pemerintah bikin promo di mana-mana, beli rumah free PPN, beli mobil free PPN, jangan-jangan ibu-ibu beli tas juga free PPN gitu ya. Beli 2 gratis 1 gitu ya. Jadi kita kayak udah lama nahan-nahan keinginan buat belanja gitu ya. Terus tiba-tiba dapat kesempatan gitu. Nah, jadi saat ini tuh mulai timbul, apalagi kalau sekarang ya, yang ibu saya yakin pasti tahu 11.11 dong gitu ya. Wah, semua dibeli tuh di marketplace gitu ya, beli ini, beli itu gitu. Saya juga soalnya. Bu Yeni belanja-belanja juga nggak Bu Yeni? Atau Bu Erlita belanja-belanja? Biasanya mama suka gitu, Dok. Iya, bener ya, emak-emak tuh nggak jauh, udah dicatat tanggal 11.11 gitu ya. Nah, saking Bu Yeni ya, banyaknya yang belanja kiri kanan, duitnya habis nggak beli vitamin gitu ya. Lah, vitamin anak-anak gimana dong? Gitu. Antar aja deh, kan sekarang nggak ada COVID, nggak perlu minum vitamin. Salah gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi
saya lihat ya trennya gitu. Mulai banyak ya pasien-pasien juga kalau kita tanya gini, mau diresepin vitamin Bu? Nggak usah deh Dok, nggak usah gitu, obat lambungnya aja gitu ya. Nanti aja deh vitaminnya, soalnya apa? Takut nanti duitnya habis nggak bisa belanja, nggak bisa jalan-jalan. Ya, nah protokol juga mulai longgar di mana-mana ya, orang-orang mulai nggak pakai masker ya, mulai kumpul-kumpul, ngeri juga loh gitu ya ngelihat sekarang tuh pergerakan manusia gitu ya. Saya tuh minggu lalu kebetulan ngerayain ulang tahun salah satu keluarga gitu ya. Tadinya kita makan bersama tuh satu ruangan kan aman gitu ya. Terus kita pergi ke mall gara-gara anak-anak kepengen ke mall. Ngelihat manusia banyak banget langsung pulang, kita nggak jadi gitu ya. Ngeri banget ya, semua orang tuh udah kayak zaman nggak pandemi gitu ya. Jadi itu dia kenapa kita harus waspada, karena banyak orang nggak waspada gitu. Jadi kita yang harus memulai, kita yang harus aware, kita yang harus tahu bahwa oh kita masih ada kemungkinan loh terkena gelombang kedua, apalagi kita baru 2 kali vaksin ya, apalagi kalau yang vaksinnya udah lama. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang vaksinnya udah 6 bulan yang lalu gitu ya. Nah, hati-hati ya, karena apa? Wacana booster itu memang ada dari berbagai penelitian ya, booster vaksin ya seharusnya memang ada ya, namun karena satu dan lain hal memang di Indonesia belum ya. Nah, terus kita lihat nih, kenapa sih gitu mutasi ini masih ada? Nah, kan banyak orang berpikir, kalau saya udah pernah kena cacar, nggak mungkin kena lagi. Nah, kalau COVID salah ya Bapak Ibu. Hari ini kena COVID, besok ya bulan depan bisa kena lagi. Ya, hati-hati makanya ya. Kenapa? Karena mutasinya cepat banget ya. Kita lihat di sini. Ya, coronavirus variant of concern ya, VOC ini. Nah, ini disebutnya di dunia VOC. Kenapa? Banyak varian-varian dari virus corona yang diperhatikan ya, saking ganasnya gitu ya. Ada B117, B135 dan seterusnya ya. Yang terakhir itu sudah ada varian Mu dan varian Delta Plus ya. Nah, ini ya mutasi corona yang baru varian Mu. Ya, gejalanya kurang lebih sama ya, tapi untuk varian ini tingkat efektivitas vaksinnya kemungkinan sudah menurun tergantung jenis vaksinnya, jumlah vaksinnya, jarak vaksinnya dan sebagainya, itu banyak yang mempengaruhi ya. Kemudian yang berikutnya yang kita perlu hati-hati adalah si virus ini lebih cepat multiplikasi, lebih mudah menyerang tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah divaksin, hati-hati ya, masih mungkin ya, walaupun memang kemungkinannya lebih kecil daripada kalau kita nggak divaksin sama sekali ya gitu, untuk menularkan atau tertular ya. Nah, apalagi kalau di Indonesia mayoritas penduduk ya masih banyak loh yang belum divaksin ya. Kenapa saya bilang masih banyak ya? Hari ini aja saya baru pegang handle salah satu sentra vaksinasi ya. Ternyata ya Bapak Ibu masih banyak loh yang vaksin pertama. Saya sampai gini, Ibu dari mana aja gitu ya? Udah dari awal tahun kita vaksin, kok hari gini baru mau divaksin gitu. Ya banyaklah alasannya gitu ya. Yang tadi bilang, iya tadinya saya ragu-ragu Dok dan sebagainya gitu ya. Jadi masih banyak yang belum divaksin ya. Nah, kita lihat nih, kenapa mutasi bisa terjadi? Nah, jadi ketika virus masuk ke dalam tubuh ya, terutama sistem imun kita pasti dong langsung menyerang, ya kan? Nah, kecuali kalau imun kita lagi jelek gitu ya. Nah, terus supaya virus bisa bertahan hidup, nah si virus ini berusaha mengelabui gitu ya. Nah, mengelabui itu nipu gitu ya dengan cara bermutasi. Jadi misalnya contoh gampangnya kayak gini. Misalnya nih si virusnya masuk, terus tubuh kita ngeluarin senapan angin gitu ya, gitu ya, ditembakin. Nah, si virusnya ngelihat, oh senapannya senapan angin, kita jangan pakai baju balon gitu ya, kita pakai baju besi aja gitu. Nah, dia ganti, besoknya ganti baju besi. Ya kalau kita tembakin pakai senapan angin, senapan burung, ya nggak matilah tuh virus gitu. Jadi akhirnya apa? Dia mutasi jadi semakin kuat. Udah gitu, dia semakin cepat lagi berkembang biaknya. Ya, akhirnya meningkatkan resiko untuk kita ya bisa terkena ya, baik dari transmisinya, virulensinya lebih ganas lagi. Kalau tadinya gitu ya jarumnya itu seujung kuku gitu ya, sekarang jarumnya gede banget ya, iyalah gitu, makin jahat gitu ya. Nah, inilah yang disebut VOC atau variants of concern ya. Jadi ini yang punya kejahatan makin meningkat gitu ya. Nah,
Kalau virus mutasi untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, kalau kita kapan mutasinya ya? Kok saya lihat yang ada sekarang manusia bukannya tambah mutasi, tambah kuat gitu ya, tambah lemah gitu ya, yang tadinya kemana-mana gitu ya, tutup semua pakai baju. Kadang ada loh, saya pernah lihat ya, ada orang pergi ke mall tuh tutup semua gitu ya, pakai baju ujung ke ujung gitu ya, kayak pakai APD gitu ya. Nah, sekarang orang udah pakai baju lengan pendek, pakai celana pendek, jalan-jalan, dia nggak pakai masker juga, kayak udah nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi bukannya kitanya tambah kuat, tambah lemah gitu loh. Jadi kalau si virusnya aja pinter, masa kita nggak pinter gitu kan? Kapan kita mau mutasi biar kita lebih kuat ya? Nah, itu yang penting kalau kita tahu nih, oh si virus ini mutasi nih biar lebih kuat. Kalau gitu kita juga harus mutasi karena kita lebih cerdas daripada virus gitu. Ya. Nah, terus mutasi apa yang bisa kita lakukan ya gitu supaya kita bisa lebih kuat nih gitu. Yang pertama kita jadi agen edukasi dong buat keluarga dan lingkungan-lingkungan sekitar kita gitu ya. Minimal kita bilang deh gitu, saya kalau beli makan sorry. Saya kalau beli makanan gitu ya, terus saya lihat si pedagangnya pakai masker, saya bilang, Mas hati-hati loh, nanti kalau Mas nggak pakai masker bisa sakit. Nanti siapa yang dagang, siapa yang jualan, dia juga ding, gitu dia pakai masker gitu ya. Nah kita bisa jadi agen edukasi untuk keluarga kita, saudara kita dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa perketat protokol ya. Jadi kemana-mana tuh kita bawa hand sanitizer ya. Kita nggak boleh kontak fisik, ya pakai masker yang tepat, ya lakukan vaksinasi dan perbaiki imun tubuh, ya. Nah ini nih yang paling penting, ya. Seperti yang selalu saya sampaikan, vaksin oke, ya. Kemudian protokol oke, tapi kalau daya tahan tubuh kita nggak oke, kita tetap bisa kena virus, gitu ya. Nah karena itu kita mesti memperkuat barrier imun tubuh kita ya. Kenapa? Karena imun tubuh kita itu barrier awal loh, pertahanan pada saat serangan datang. Nah, sekarang gini, saking kecilnya si virus ini, kan kita nggak tahu ya kita bisa kena di mana gitu ya. Bisa aja kita lupa, tiba-tiba kita garuk-garuk pipi pas kita lagi pakai masker gitu ya, atau mungkin rambut kita kena gitu ya, pas kita nunduk gini rambut kena masker, terus ketempel, kena lagi di muka gitu ya, kan kita nggak tahu gitu. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah apa? Imun tubuh kita gitu ya, karena ini yang nentuin ya. Dan hati-hati Bapak Ibu, kita nggak bisa bilang gini, ntar aja deh kan COVID-nya belum ada. Nanti kita perbaiki imunnya entaran aja kalau udah ada gelombang ketiga gitu. Wah nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena imun tubuh ini dibentuk dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi butuh waktu yang cukup untuk bisa menjadi kuat gitu ya. Ibarat kita mau bikin baju besi kan kita bukan ting langsung jadi baju besi gitu kan, enggak gitu ya. Jadi mesti pelan-pelan gitu ya. Nah karena itu kita mesti memperkuat dari sekarang. Kenapa? Kan udah diprediksi nih. Desember, Januari. Wah, ya jadi dari sekarang nih kita siap-siapnya. Desember udah deket gitu ya. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki imun tubuh kita? Nah, untuk kita bisa tahu, kita mesti mengenali dulu nih, apa aja sih sistem imun tubuh kita ya. Jadi sistem imun tubuh kita itu dibentuk dari dua kutub gitu ya. Kalau saya sebutnya dua hal kayaknya kurang tepat juga gitu ya. Saya sebutnya dari dua kutub. Yaitu apa aja ya. Jadi ada sel imun yang terbentuknya dari innate immunity atau bawaan atau kita sebutnya imunitas alami tubuh kita gitu ya. Jadi karena dia sifatnya alami, jadi memang udah ada, itu adalah barrier yang pertama dan utama dari tubuh kita ya. Biasanya respon yang ditimbulkan tuh respon inflamasi atau radang. Apa sih maksudnya? Jadi kayak kalau kita kebentur, badan kita misalnya kebentur di lutut, jadi merah, jadi bengkak, jadi sakit. Nah, itu adalah salah satu barrier awal tubuh kita ya. Itu termasuk dalam di sini imunitas bawaan atau innate immunity ya. Jadi di sini biasanya reaksinya berupa inflamasi. Nah, ada beberapa sel-sel yang berperan di sini, antara lain neutrofil, ya, makrofag dan granulosit, yaitu sifatnya memakan gitu ya. Jadi kalau saya gampang itu dia
makan benda-benda asing yang berusaha mengganggu tubuh kita gitu. Jadi dia berkumpul di satu lokasi infeksi. Misalnya nih tangan kita luka gitu ya. Terus ada kuman yang mau nyerang. Nah, si neutrofil, fagosit ini langsung datang gitu, gitu. Datang ke lokasi infeksi ya, terus dia ngelepasin substansi toksik ya, kayak radikal bebas oksigen dan sebagainya untuk menghancurkan si kuman itu gitu. Nah, itu juga termasuk si makrofag nanti mengeluarkan sitokin-sitokin yang bikin tubuh kita jadi demam ya. Jadi demam itu kan sebenarnya reaksi inflamasi tubuh supaya suhunya naik, supaya si kumannya itu mati gitu. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi ada serangkaian sistem memang cukup kompleks kalau saya mau jelaskan, tapi gampangnya gitu. Jadi nanti dia akan merangsang sitokin, sitokinnya bikin demam ya. Kita jadi panas tubuhnya jadi meningkat seperti itu. Nah, tapi ada juga yang menarik ya. Ada yang namanya natural killer cell ya. Nah, dari namanya aja nih natural killer gitu ya. Jadi dia pembunuh alami gitu ya. Nah, itu dia tuh ngedeteksi gitu. Jadi kalau sel tubuh kita itu kan tadinya lengkap gitu ya. Kalau ada si kuman yang merusak si sel-sel kita ya. Nah, itu langsung dikenalin sama si natural killer ini. Wah, ini ada yang bolong nih, ada yang kurang nih, ada yang dihancurkan oleh bakteri nih atau virus nih gitu. Nah, dia langsung datang ke situ mengenali permukaan jaringan yang kurang molekulnya ini, lalu dia menghancurkan si zat-zat penyusup di situ, entah virus atau bakteri gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk membatasi fase awal dari infeksi virus yang akut gitu. Nah, setelah si imunitas bawaan ini berperan gitu ya. Nah, sebenarnya si imunitas bawaan ini berperan untuk menghambat sementara ya sebelum si imunitas spesifik itu atau imunitas yang adaptif gitu ya itu bekerja gitu. Jadi dia memberi waktu gitu ya sebelum si imunitas spesifik bekerja. Jadi si imunitas spesifik atau adaptif ini dia lebih spesifik, lebih kalau saya bilang dalam bahasanya tentara, lebih keren ngebomnya gitu ya, langsung mati semua gitu ya. Nah, dia itu lebih spesifik. Jadi dia bisa ngenalin, oh yang ini virus cacar, oh yang ini virus diare, oh yang ini virus COVID gitu ya. Nah, jadi dia lebih spesifik tapi lebih lambat daripada si imunitas bawaan tadi. Nah, jadi salah satunya yang berperan di sini ya, ini kan adalah sel limfosit ya. Jadi si limfosit itu di permukaannya itu dia punya reseptor atau kalau saya bilang titik tangkap gitu ya. Nah, dia punya reseptor untuk mengenali si antigen-antigen yang dibawa oleh si virus gitu ya. Jadi dia tahu, oh ada virus SARS-CoV-2 nih, ada virus COVID nih. Nah, karena dia mengenali, dia akan memperbanyak dirinya gitu ya. Jadi dia langsung memerintahkan, ayo proliferasi ya, ayo banyakin supaya bisa ngelawan tuh virus gitu. Nah, tapi kalau dia harus memperbanyak dirinya dulu, itu kan butuh waktu ya, takes time lah gitu. Nah, pada saat dia memperbanyak dirinya itu si imunitas bawaan ini yang berperan untuk menghambat si virus itu gitu ya supaya jangan sampai masuk padahal si limfositnya itu belum siap gitu ya. Nah, jadi ada beberapa sel yang berpengaruh di sini untuk imunitas adaptif atau imunitas yang keluarnya lebih lambat gitu ya. Nah, di sini ada sel T helper, sel T sitotoksik ya dan sel B ya. Sel B inilah yang disebut antibodi ya. Nah, antibodi ini kan sifatnya spesifik ya. Jadi si sel B atau antibodi ini yang dirangsang sama si vaksinasi kemarin tuh. Nah, kalau kita yang udah vaksin gitu ya. Jadi ceritanya nanti kalau si virusnya masuk ya dia ditangkap sama APC ya, antigen presenting cell. Ya, setelah ditangkap dia langsung akan ngasih kabar sama tubuh kita. Ini loh virus COVID-nya masuk gitu. Nah, terus si tubuh kita langsung di sini ya otomatis dia langsung berperan ya menstimulasi si sel-sel sel T, sel B ya, imunitas humoral spesifik ini langsung bermultiplikasi ya untuk menghancurkan si APC tadi itu ya. Nah, di sini menariknya kalau si sel B ini karena dia antibodi ya, jadi selain dia juga spesifik kuat, dia juga punya memori. Jadi dia bisa nginget gitu ya. Dia bisa tahu, oh yang ini nih yang namanya virus COVID kayak gini. Nah, tapi hati-hatinya kalau si virus COVID-nya berubah jubahnya gitu ya, pakai bajunya ganti gitu ya, spike proteinnya bermutasi tadi itu ya, bisa-bisa nggak dikenali lagi sama limfosit
atau sel B tubuh kita gitu. Nah, jadi itu pentingnya untuk kita menjaga si sel B ini tetap kuat gitu loh. Kenapa sih saya cerita banyak di sini gitu ya? Karena nanti kita bakal cerita apa sih yang kita perlukan gitu untuk memperkuat si dua kutub ini gitu ya. Ada innate immunity sama adaptive immunity ya. Nah, ini. Jadi si agen infeksi kan masuk nih dalam tubuh gitu ya. Nah, terus si imunitas alami kita berkembang ya, karena si imunitas alami kita berkembang akhirnya dia nggak jadi sakit gitu ya. Nah di sini proteksi nggak jadi sakit gitu ya. Tapi kalau si namanya virus COVID itu nggak bisa pakai innate immunity aja, nggak cukup gitu ya. Innate immunity ini ya buat virus flu biasa gitu ya, batuk biasa itu oke lah gitu. Tapi kalau buat COVID dia nggak cukup. Akhirnya apa? Begitu infeksinya masuk nggak bisa dihambat sama innate immunity ya, cuman ditahan sementara aja gitu ya. Akhirnya di sini harus sistem imun adaptif tadi yang berkembang gitu ya, atau si sel B tadi yang berkembang ya, atau si antibodi tadi berkembang ya. Kalau si antibodi tadi berkembang dengan baik, dia akan sembuh ya, dan dia jadi ingat, oh yang aku lawan kemarin tuh COVID gitu ya. Tapi kalau di sini ya besoknya lagi kita diinfeksi dengan COVID yang sama ya, dan si sel B kita kuat ya, otomatis kita nggak jadi sakit ya. Di sini reinfeksi spesifik immunological memory, kita nggak jadi sakit. Tapi kalau ternyata di sini lemah ya, karena kita makannya nggak benar, istirahatnya kurang, ya jalan-jalan terus, ada paparan gitu ya. Nah, sel imunnya lemah, sel antibodinya lemah, begitu adanya kuman ya, dia nggak bisa lagi menangani, akhirnya sakit lagi gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali ya gabungan dua sistem ini ya. Apa sih bedanya ya? Ini tadi udah saya ceritain ya. Kalau sel yang non spesifik atau innate alami ya, ini dia biasanya pertahanannya terbesar untuk semua mikroorganisme ya, tapi dia nggak spesifik ya, jadi dia nggak bisa menghancurkan terlalu dahsyat gitu ya. Nah kalau yang spesifik ini yang bisa menghancurkan lebih dahsyat ya. Nah ini dia punya memori, punya daya ingat ya, spesifik khusus untuk agen tertentu ya. Kalau kayak virus cacar gitu ya, dia bisa ingat, oh kemarin tuh virus cacar tuh yang kayak gitu, besoknya dia datang, imun tubuh kita sel B udah langsung melawan gitu ya. Nah kita lihat di sini ya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun ya. Yang pertama ya, lingkungan lebih dominan daripada faktor genetik ya. Kenapa saya bilang lingkungan? Banyak banget loh lingkungan, misalnya apa? Kita tinggal di daerah yang banyak pencemaran lingkungan ya, kita tinggal banyak polusi entah dari udara atau juga dari makanan-makanan yang nggak sehat gitu ya. Makanannya banyak pengawet ya, banyak junk food itu ya nggak jelas gitu loh. Apa sih zat gizinya? Lebih banyak tepungnya daripada dagingnya gitu ya. Kemudian juga banyak bahan kimia di sekitar kita ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau kita pakai sabun, pakai deterjen, pakai apa? Nah, itu juga melemahkan daya tahan tubuh kita gitu ya. Nah, kemudian faktor makanan dan suplemen ya. Karena apa? Ternyata ya beberapa waktu yang lalu ya, saya pernah diskusi gitu ya dengan salah satu dosen saya. Kebetulan saya lagi melanjutin pendidikan spesialis di UI ya. Jadi beliau bilang begini, sebenarnya kita juga bingung ya gitu. Katanya kita disuruh makan banyak sayur. Ya, tapi pas saya beli sayur gitu ya ke salah satu pedagang, si pedagangnya itu bilang, Bapak ini kan sayurnya organik, kasih airnya dari mana? Ya itu air buat nyiramnya itu saya pakai air yang di sana tuh, ternyata itu air limbah industri ya Bapak Ibu. Dan itu ternyata mengandung bahan kimia gitu kan, ngeri banget ya, kita nggak tahu gitu. Nah makanya penting banget yang namanya apa? Suplemen antioksidan ya. Karena antioksidan itu ternyata bisa menghambat tubuh kita untuk tidak terpengaruh oleh racun dan polusi di sekitar tubuh kita gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Saya karena lagi banyak mempelajari bahan kimia gini ya sekarang ya, saya jadi kaget ya, ternyata bahan kimia di sekitar kita gitu ya, sesimpel plastik yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Jadi
kayak piring-piring plastik atau apapun gitu ya, kalau itu bahannya mengandung polimer tertentu yang berbahaya gitu ya, itu bisa larut kena panas dan bisa merubah gen atau DNA kita. Ngeri banget ya. Jadi sesimpel itu gitu, karena ternyata banyak zat, contohnya kayak ftalat ya, kemudian benzen, macam-macam lah, itu bisa mengubah struktur DNA tubuh kita gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu gitu, ini polimernya pakai apa sih gitu. Makanya dibilang styrofoam itu beracun ya, itu salah satunya juga. Sedangkan sekarang juga kita masih banyak kan beli-beli makanan bungkusnya pakai styrofoam gitu. Ya, jadi hati-hati ya, banyak bahan-bahan berbahaya di sekitar kita ya. Karena itu kita perlu apa ya? Makanya dosen saya bilang gini, penting banget loh antioksidan, karena antioksidan tuh yang menghambat supaya tubuh kita tuh nggak terpengaruh sama bahan-bahan kimia gitu ya. Kemudian kita juga dipengaruhi oleh faktor usia ya, penyakit-penyakit lain, kondisi kesehatan kita yang bisa berbahaya, merentankan ya pada saat kita udah punya kondisi penyakit tertentu, membuat tubuh kita jadi lebih mudah terserang penyakit ya. Dan obat-obatan yang seringkali kita minum ya juga bisa mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Ya, jadi sistem imun tubuh kita itu terdiri dari apa sih gitu ya? Ada yang namanya stimulator, imunostimulator, ini meningkatkan sistem imun ya, tapi ada juga yang namanya imunosupresan atau menekan sistem imun ya. Kemudian ada juga yang namanya imunomodulator ya. Ini yang namanya menyeimbangkan ya, antara menaikkan, menurunkan, ada di tengah yang menyeimbangin gitu. Jadi kita butuh yang mana gitu. Nah, ini kita butuh yang terutama imunomodulator, tapi kita juga butuh imunostimulator. Kalau kita lagi nggak enak badan, kita lagi sakit, gitu ya, kita butuh yang namanya imunostimulator. Ya, nah ada imunostimulator yang boleh kita minum tiap hari, ada yang sebaiknya pada waktu tertentu, gitu ya. Contohnya vitamin C, vitamin B, zinc itu boleh tiap hari, ya. Nanti saya jelasin di belakang, ya. Tapi kalau jenis-jenis imunostimulator seperti echinacea, ya. Ini hanya pada saat kita udah mulai lemah, misalnya badan udah mulai meriang nih gitu, nah baru minum yang imunostimulator yang ini ya. Sedangkan kalau imunomodulator boleh kita minum tiap hari. Ya, terus gimana imunosupresan ya? Imunosupresan ini untuk menekan sistem imun ya pada saat kita lagi dalam kondisi badai imun, misalnya kita alergi ya atau asmanya lagi kumat gitu ya. Nah, kita minum imunosupresan atau untuk menekan sistem imun. Ya, nah ini vitamin C. Nah, jadi vitamin C adalah regulator aktivasi sel imun ya. Jadi dia sangat bagus ya, karena apa? Disebutnya regulator. Jadi dia membantu untuk menyeimbangkan. Jadi boleh diminum tiap hari ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, dia antioksidan tadi ya, penting ya untuk menghambat si mutasi dari DNA kita karena bahan-bahan kimia ya. Kemudian dia juga membantu tadi meregulasi si sel-sel fagosit. Tadi kita ingat ya Bapak Ibu ya, kalau namanya fagosit itu adalah innate atau alami ya, sel imun alami. Biasanya kerja itu apa ya, kalau orang Jawa bilang jor-joran gitu ya. Kerjanya itu langsung dahsyat gitu loh. Nah, sedangkan kalau dia berlebihan juga akhirnya bahaya untuk tubuh kita gitu ya. Bisa-bisa yang nggak perlu diserang. Halo, suaranya masih jelas? Barusan connection unstable. Udah cukup oke ya? Udah dok, aman dok. Oke. Nah, jadi pada saat yang harusnya nggak perlu diserang, jadi diserang sama dia, gitu. Nah, itu pentingnya perlu regulasi, gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak kalau pada saat kita COVID, gitu ya, ada yang namanya badai sitokin, ya. Nah, banyak kan yang tanya ke saya gini, Dok, ini gara-gara badai sitokin nih jadi berat banget, orang tua saya sesek banget nih, gimana gitu. Nah, itu dia gara-gara si tubuh kita itu saking kepengennya gitu ya ngebunuh si virus itu. Jadi jor-joran gitu lah kalau bahasa Jawa ya. Jadi diserang terus gitu. Padahal itu tuh gitu malah membuat si tubuh kita itu sendiri jadi loyo, jadi turun gitu loh. Jadi nggak bisa berfungsi dengan maksimal gitu. Nah, itulah yang perlunya gitu ya diregulasi oleh si vitamin C ini ya. Dia juga
membantu meningkatkan natural killer tadi, sel pembunuh alami gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam tubuh kita ya, si kuman-kuman tadi ya. Nah, vitamin C ini bagusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang hobi konsumsi vitamin C, itu memang kan dosis recommended-nya itu sehari 1000 ya. Tapi sebaiknya dosisnya terbagi gitu. Jadi dokter kulit juga menyarankan seperti itu ya. Boleh misalnya kita minum sehari 3 kali ya. Pagi, siang, malam, atau 2 kali deh cukup, pagi sama sore gitu ya, 500 mg gitu. Supaya apa? Selain penyerapan lebih maksimal, juga efeknya lebih maksimal dan mengurangi penumpukan gitu ya. Nah, terus vitamin B. Vitamin B ini ada banyak ya. Ada vitamin B12, B6, asam folat, dan niacin ya, B1 ya. Nah, di sini vitamin B ini fungsinya untuk apa? Untuk proliferasi limfosit. Berarti apa? Ini untuk sel imun adaptif. Nah, Bapak Ibu tadi ingat nggak saya cerita ya. Jadi sel imun adaptif itu yang lebih berpengaruh kan gitu. Jadi dia lebih penting untuk menangani si virus COVID gitu ya. Jadi dia lebih spesifik gitu ya, antibodi tubuh kita gitu. Nah, itu makanya yang perlu diperkuat dengan adanya vitamin B ini gitu ya. Nah, dia berperan dalam respon antibodi. Benar ya, sel B tadi ya, ingat ya. Nah, makanya vitamin B12 juga sama, proliferasinya sel T. Sel T juga termasuk adaptive immunity ya, makanya vitamin B ini sangat penting sekali ya untuk kita bisa memaksimalkan adaptive immunity ya, atau antibodi tubuh kita. Ibarat gini, kita udah vaksin nih gitu ya, tapi vitamin B kita kurang, kita jarang makan gitu ya, akhirnya si vaksin nggak bisa berefek dengan maksimal gitu ya. Nah, zinc ya, jadi kita lihat ya, zinc di sini berperan sebagai barrier mekanik ya, karena dia sangat penting untuk memperbaiki epitel saluran cerna ya. Jadi sekitar bulan lalu ya terjadi wabah diare ya, COVID-nya udah mulai turun ganti jadi diare gitu ya, pasti dikasihnya zinc. Kenapa? Karena setelah diare si epitel atau sel-sel dalam usus itu rusak, bolong-bolong gitu ya, dimakan sama si virusnya. Nah, pentingnya zinc ini dia memperbaiki ulang struktur dalam sel itu yang rusak gitu ya. Nah, kemudian ya dia juga berperan untuk aktivasi limfosit T ya. Aktivasi limfosit T ini juga termasuk dalam adaptive immunity ya. Jadi ini penting banget ya buat kita bisa memaksimalkan antibodi tadi ya. Kemudian dia juga menekan stres oksidatif ya, mencegah supaya tidak terjadinya mutasi tubuh kita ya, dan mempercepat produksi kolagen. Nah, untuk ibu-ibu yang suka kulit kencang ya, kinclong ya, nah itu penting banget zinc ya, karena zinc itu ngilangin flek. Nah, jadi biar mukanya lebih celing gitu ya. Ini untuk defisiensi zinc ya, itu bisa terjadi penurunan sitokin semuanya ya, jadi bahaya banget. Sel adaptif imun tubuh kita nggak berfungsi cuman karena zinc ini kurang dalam tubuh kita ya. Nah, yang berikutnya probiotik ya. Probiotik ada Lactobacillus, Bifidobacterium dan sebagainya ya. Ini bisa memberikan banyak manfaat ya. Selain dia efek antibakteri, antiinflamasi, merangsang sistem imun tubuh kita juga ya. Nah, next ya, probiotik ya. Kalau probiotik ini adalah sumber makanan dari kebalik ya. Jadi si prebiotik itu nanti untuk sumber makanan bagi probiotik ya. Nah, di sini ada ya yogurt, kefir ya, tempe, kimchi ya. Ini semua adalah sumber makanan dan minuman yang mengandung probiotik ya. Nah, kita lihat apa sih fungsinya probiotik ya. Dia ternyata sangat bagus ya untuk menekan replikasi virus ya. Dia menekan sitokin ya tadi ya, TNF-alfa dan sebagainya. Ini balik lagi ada di adaptive immunity ya. Adaptive immunity ini ada di jalur utama tadi ya, jangan lupa ya. Kalau innate immunity hanya jalur awal ya, tapi yang utama adalah adaptive immunity ya.
Nah, di sini dia juga penting loh, probiotik untuk meredakan gejala perut ya. Biasanya diare, mual, muntah. Nah, itu juga dibantu oleh probiotik. Selain itu untuk anak-anak ya bisa mengoptimalkan tumbuh kembang, mengatasi alergi ya, efek antiinflamasi. Wah, saya suka banget nih efek antiinflamasinya. Jadi kalau udah mulai kembung-kembung ya, perut nggak enak gitu ya, biasanya kita atasin pakai probiotik gitu ya. Nah, prebiotik adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak bisa dicerna usus ya tadi yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi prebiotik ini untuk kesehatan pencernaan ya, tapi dia juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium ya. Yang termasuk prebiotik apa ya? Ada inulin, ada galaktosakarida ya, ada macam-macam ya. Jadi dia memang tidak dicerna usus ya, tapi dia membantu pertumbuhan mikroorganisme baik. Jadi prebiotik mendukung probiotik gitu. Yang probiotik yang punya efeknya banyak dan bagus gitu ya. Nah, jadi buat yang nggak suka makan sayur ya ini penting banget ya. Salah satunya juga menekan terjadinya kanker usus ya, karena kanker usus terjadi karena inflamasi ya atau adanya infeksi yang lama dan berkelanjutan ya, walaupun bukan itu penyebab utamanya tapi itu ikut menstimulasi gitu ya, sehingga kita perlu hambat terjadinya inflamasi berkepanjangan. Nah, kita bahas tentang inulin, prebiotik, salah satu prebiotik yang ngetren banget nih gitu ya. Jadi inulin ini dia memang jenisnya lebih ke serat ya, tapi ternyata punya efek bagus lain gitu loh. Ya, apa aja di sini buah-buahan, sayuran, bawang putih, gandum dan sebagainya ya. Dia bisa meningkatkan jumlah bakteri baik dan menjaga keseimbangan mikroflora dalam usus ya. Ada banyak prebiotik efeknya ya, menekan jumlah bakteri jahat, mencegah konstipasi ya, merangsang sistem daya tahan tubuh ya. Kemudian dia membantu penyerapan kalsium ya, mengurangi resiko kanker usus ya, seperti tadi saya bilang ya. Nah, dan menariknya dia tidak menyebabkan karies atau lubang gigi ya. Nah, jadi tadi ini ya intinya adalah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan mikrobiota ya. Bahkan teman-teman tahu nggak kalau sekarang sedang dalam penelitian ya untuk anak-anak yang autis, anak-anak yang gangguan kecerdasan dan sebagainya itu ya, itu nanti bisa dibantu oleh prebiotik dan probiotik ini karena saluran cerna ini terdapat IgA yang merupakan otak keduanya gitu ya dari sistem imun tubuh kita gitu ya. Jadi penting banget ya. Yang berikutnya yang saya mau bahas PPARS ya atau peroxisome proliferator activated receptor ya. Jadi ini adalah faktor transkripsi hormon ya. Dia berada dalam jumlah terbatas dalam tubuh kita ya. Tapi kalau kita aktifasi dia punya efek yang bagus ya, antara lain meningkatkan sensitivitas insulin ya, meningkatkan metabolisme glukosa ya, kemudian asam lemak juga. Jadi kalau saya rangkum di sini ini untuk membantu menekan sindrom metabolik ya. Bapak Ibu banyak nggak yang bentuk tubuhnya seperti apel gitu ya. Jadi bagian tubuh atas dan bawah kecil, di perut buncit gitu ya. Nah, maaf ya, ini bercanda aja. Jadi ini penting kenapa bentuk tubuh piknikus ini beresiko ya terkena sindrom metabolik. Gula naik, kolesterol naik, TG naik. Nah, itu terakhir nyerang jantung ya. Jantung kena, resiko stroke kena ya dan sebagainya ya, gagal ginjal itu efek ikutannya. Jadi si PPARS ini adalah salah satu faktor penting ya untuk membantu melawan diabetes ya, kolesterol tinggi, kanker, sel lemak numpuk ya. Kalau saya bilang ya penyakit-penyakit umur 40-an gitu ya. Saya juga diet loh biar nggak kena kolesterol tinggi gitu ya. Tapi dia juga ternyata punya efek ya untuk mengaktifasi sel T ya, sel natural killer tadi ya, sama limfosit ya. Kita tahu ini penting untuk adaptive immunity ya. Nah, yang terakhir adalah fukoidan. Ya, kenapa sih saya selipin fukoidan? Karena banyak yang nggak tahu ya. Fukoidan ini jenis sebenarnya sih kita nggak bisa bilang obat ya, tapi dia lebih ke suplemen ya, karena dia dari ganggang, sangat alami ya, tapi sangat dramatis efeknya ya. Kenapa ya? Karena sudah banyak jurnal terbaru, fukoidan itu membantu menekan kanker.
ya untuk obat anti sitotoksik untuk kanker. Ya, kemudian dia juga untuk lung function di sini ya, untuk fungsi paru, dia bisa menekan jumlah virus pada infeksi COVID, ya, mempercepat. Kemudian dia juga antioksidan yang sangat tinggi, ya. Dan yang lebih kerennya, dia juga membantu menurunkan osteoartritis atau radang sendi. Jadi kalau Bapak Ibu suka sakit lutut gitu ya, artritis ya, itu penting sekali ini dibantu dengan fukoidan karena fukoidan adalah antioksidannya ya. Nah, yang juga menurut saya sangat membantu, ini saya pakai fukoidan buat ini ya, untuk menahan pertumbuhan Helicobacter pylori ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya mah lama gitu ya, mah kronis nggak sembuh-sembuh ya, bukan mah mamah ya. Mah ya sakit lambung gitu ya. Mah yang kalau kita salah makan langsung kumat gitu ya. Nah, mah yang lama ini biasanya dipengaruhi oleh Helicobacter pylori ya. Jadi ini adalah bakteri-bakteri yang suka nebeng ya di lambung kita gitu ya. Dan Helicobacter pylori ini loh Bapak Ibu yang nanti resiko jadi kanker lambung ya. Saya punya pasien setelah mah kronis bertahun-tahun terakhir menjadi kanker lambung ya. Dan obatnya apa? Fukoidan ya. Beliau sampai berobat ke Malaysia dikasihnya apa? Fukoidan gitu ya. Karena fukoidan ini terbukti ya, dia mampu untuk mengikat si Helicobacter pylori dan mencegah kanker gitu. Ya, jadi Helicobacter pylori ini dia suka bikin lubang-lubang di lambung kita gitu ya. Nah, itu dilawannya sama si fukoidan dengan cara dia menutup lubang-lubang yang ada di lambung atau saluran pencernaan kita gitu ya. Jadi ini sangat bagus dan saya dulu juga mah kronis gitu ya. Tapi setelah terapi rutin fukoidan sekarang nggak pernah kumat ya. Jadi ini sangat baik ya. Terus untuk COVID gimana ya? Untuk COVID dia bisa membantu menekan ya respon peradangan, kerusakan jaringan paru dan efek prolong COVID atau COVID yang lama itu bisa dicegah dengan fukoidan gitu ya. Jadi sangat baik untuk memperbaiki paru ya. Oke, itu dari sumber-sumber penelitian yang terbaru. Intinya dari ini semua, tubuh kita butuh baju besi ya. Jadi bukan cuman si COVID yang bisa mutasi ya. Kita ikut mutasi dengan cara apa? Istirahat yang cukup, asupan gizi yang tepat, dan suplemen yang lengkap. Terima kasih. Mohon maaf untuk waktunya yang berlebih. Wow, keren banget ya. Berikan aplaus sekali lagi dong untuk Dr. Olive Indri. Seru banget ya tentang pembahasannya ya. Jadi banyak sekali yang kita dapat ya siang hari ini, Dok. Namun sebelumnya, sebelum membahas tentang materi ini ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan persilakan Ibu Erlita selaku Senior Health Consultant dari segi suplemennya nih, tadi kan sudah dibahas tentang apa-apa saja sih suplemen, unsur-unsur atau zat-zat yang harus dipenuhi dalam si suplemen ini. Nah, Keke juga sudah menyediakan produk-produk, namun kita akan mendengarkan penjelasannya dari Ibu Erlita. Silakan Bu Erlita. Terima kasih Bu Yeni. Suara saya jelas nggak ya Bu Yeni? Jelas Bu, aman. Jelas. Oke, makasih. Selamat siang Mitra Keke semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Selalu semangat. Dan terima kasih Dr. Olive atas penjelasannya. Luar biasa loh, saya sampai nyatet. Karena banyak banget informasi yang saya dapatkan hari ini ya. Detail banyak banget, mulai dari mutasi, terus apalagi ya, masalah juga mutasi apa aja nanti ya, kemungkinan ke depannya seperti apa COVID ini. Kita nggak boleh lengah ya Dr. Olive ya. Oke. Nah, tadi ada beberapa hal sih yang saya ingat-ingat gitu ya selain mutasi. Yang kedua adalah adanya penurunan konsumsi makanan bergizi dan suplemen. Nah, ini bener banget Dok. Tadi kan aku sempat nanya, ini lagi flash sale 11-11 ngeliatnya apa nih? Udah nggak suplemen deh. Kayaknya orang-orang sekarang lebih fokus kayak bener kayak baju dan lain sebagainya. Karena memang PPKM kan udah turun level sekarang Dok. Dan kayak saya juga kalau naik busway sekarang udah nggak ada jarak nih. Jadi udah nggak berasa kayak ada apa-apa. Nah itu yang bisa menyebabkan kita tuh sudah semakin longgar nih. Udah nggak aware lagi sama COVID gitu ya. Jadi siang hari ini kita diingatkan kembali untuk lebih hati-hati lagi, lebih meningkatkan sistem imun lagi.
gitu ya. Oke, boleh minta tolong Bu Yeni untuk share screen-nya. Nah, tadi itu yang dijelaskan Dr. Olive itu udah luar biasa banyak banget, mulai dari bagaimana sih kita menjaga sistem imun. Karena tadi kan Dr. Olive jelaskan yang paling penting itu adalah sistem imun tubuh kita. Bener ya, Dok ya? Dari semuanya tuh selain prokes, tapi juga imun yang paling penting karena itu adalah sistem imun kita yang melawan pertama kali nih kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Keke sendiri itu sudah menyediakan 3 suplemen yang bisa dikonsumsi harian dan ini membantu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita. Tentunya kalau misalnya nutrisi kita tercukupi dengan baik, pastinya kan sistem imun juga akan baik gitu ya. Nah, yang pertama tuh apa sih? Yang pertama adalah pasti super green food ya atau SGF. Nah, Mitra Keke siapa hari ini yang sudah konsumsi super green food? Boleh komen-komen ya, berapa sih sehari minumnya? Minumnya pagi hari atau mungkin pas habis sarapan gitu ya, boleh berbagi cerita. Jadi SGF ini memang dikenal sebagai suplemen multivitamin dan juga mineral karena di dalamnya ini mengandung 15 vitamin dan 12 mineral. Dan menariknya tadi kan Dr. Olive jelaskan bahwa ada beberapa yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita zat gizinya seperti ada vitamin C, ada vitamin B ya Dr. Olivia, ada vitamin B9, ada vitamin B6 seperti itu ya. Lalu ada niacin dan ternyata di SGF itu mengandung semua zat gizi yang Dr. Olivia disebutkan gitu. Jadi nggak nyesel ya, saya udah konsumsi SGF ternyata wow, saya ternyata terus mendukung sistem imun tubuh saya jadi ya gitu. Jadi selain vitamin dan juga ada mineral seperti zat besi ya, lalu juga ada magnesium seperti itu. Jadi lengkap di dalam SGF itu. Nah, selain vitamin dan mineral juga ada kandungan protein atau asam amino juga ada. Lalu juga ada chlorella growth factor. Ini adalah fungsinya tadi untuk mempercepat pemulihan ketika kita sakit ya. Lalu ada inulin. Nah, tadi juga Dr. sudah jelaskan ya, inulin ternyata ini adalah prebiotik, jadi bagus banget untuk pencernaan karena memang kalau pencernaan kita bagus atau sehat pasti imun tubuh kita juga semakin kuat gitu ya. Dan juga ada kandungan PARS, tadi PARS juga sudah dijelaskan fungsinya juga untuk mengaktifkan sel imun tubuh kita. Nah, untuk dosisnya berapa sih? Nah, dosisnya ini untuk anak-anak sampai remaja itu bisa dikonsumsi 3 kali tablet. 10 sampai 15 itu boleh gitu ya. Nah, untuk dewasa ini 3 kali 10 tablet atau sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi sebenarnya sih kalau 3 kali 10 tablet ini biasanya untuk dosis-dosis ketika lagi sakit ya atau memang lagi positif COVID. Tapi kalau memang untuk pencegahan biasanya antara 10 sampai 15 itu sudah cukup gitu. Nah, cara konsumsinya gimana? Ini banyak juga yang masih nanya, cara konsumsinya gimana sih? Boleh pada saat bangun tidur, jadi bangun tidur perut masih kosong, itu boleh konsumsi SGF ya, atau diminumnya 1 jam sebelum makan, atau 2 jam setelah makan. Jadi boleh ya. Lalu selain itu, SGF ini bisa dikonsumsi untuk semua anggota keluarga. Ini nih yang menariknya ya. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui boleh banget, sampai dengan lansia itu juga boleh konsumsi SGF. Dan anak-anak yang suka banget minum SGF. Jadi kalau minum SGF tuh nggak cukup 1, 2, kadang-kadang sampai 5, 6. Jadi ini bagus banget juga untuk anak-anak, ibu hamil, dan untuk ibu menyusui gitu ya. Oke, next. Boleh. Nah, selain SGF ya, untuk nutrisinya atau zat gizinya, kita juga ada Vitayang Colostrum ya. Nah, Vitayang Colostrum ini bentuknya adalah susu skim ya. Jadi karena dia bentuknya susu skim berarti rendah lemak sehingga ini juga aman dikonsumsi untuk orang-orang yang lagi program penurunan berat badan atau mungkin ada yang punya masalah dengan kolesterol misalnya seperti itu, jadi aman dikonsumsi mereka. Nah, ini kandungannya apa saja? Ada imunoglobulin ya, ada lactobacillus, termasuk di probiotik yang Dr. Olive tadi jelaskan ya. Lalu juga ada fucoidan. Nah, fucoidan atau ganggang coklat ya. Nah, fucoidan dalam Vitayang Colostrum ini fungsinya sama seperti yang Dr. Olive tadi jelaskan ya. Bisa untuk mengaktifasi sel imun tubuh kita dan juga untuk orang-orang yang punya masalah dengan asam lambung ternyata
ternyata bagus banget nih konsumsi Vitayoung Colostrum. Jadi kalau ada yang tanya, kalau yang mah boleh nggak minum Vitayoung Colostrum? Boleh banget, nggak masalah ya. Lalu selain itu juga ada kandungan kolostrum. Nah, kolostrum ini jelas daya tahan tubuh kita ya. Dan yang terakhir ada kandungan inulin. Nah, inulin selain di SGF, di Vitayoung Colostrum juga ada inulinnya. Nah, ini untuk kesehatan pencernaan kita gitu ya. Jadi intinya adalah Vitayoung Colostrum ini untuk menyeimbangkan sistem imun. Karena yang terpenting itu kan tadi sistem imun tuh harus seimbang, nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi gitu ya. Jadi menyeimbangkannya dengan Vitayoung Colostrum. Nah, ini dosisnya berapa? Untuk anak-anak itu dosisnya adalah 0,5 sampai 1 saset. Sedangkan untuk remaja itu dosisnya 1 sampai 2 saset. Sedangkan dewasa itu 1 sampai 3 saset per hari. Nah, cara konsumsinya gimana? Boleh setengah jam sebelum makan. Jadi mungkin setengah jam sebelum sarapan atau setengah jam sebelum makan siang itu juga boleh konsumsi Vitayoung Colostrum. Gitu, ya. Oke, next yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah Vitayoung Pervasive plus zinc. Jadi kita ada suplemen vitamin C ya, plus zinc juga. Nah, perbedaannya adalah Vitayoung Pervasive kita ini bentuknya adalah Pervasive. Ini adalah generasi terbaru, tentu daya serapnya lebih baik dibandingkan untuk generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Dan bertahan lebih lama dalam tubuh kita sehingga melindungi tubuh kita lebih efektif lagi gitu ya. Nah, selain ada vitamin C-nya, juga ada kandungan zinc-nya. Nah, zinc ini juga fungsinya tadi yang Dr. Oli sudah jelaskan juga ya, bisa meningkatkan imun ya, mencegah atau melawan infeksi dalam tubuh kita. Nah, cara konsumsinya gimana? Dosisnya untuk anak-anak 1 tablet per hari ya. Untuk dewasa 1 sampai 2 kali 1 tablet per hari, diminumnya langsung setelah makan. Makan selesai langsung minum Vitayoung Pervasive plus zinc ini gitu. Nah, jadi ada 3 suplemen ya Mitra Keke ya. Jangan lupa ini dikonsumsi, disiapkan di meja makan karena udah turun level bisa jadi udah mulai berkurang nih ya suplemen di meja makannya gitu. Jadi diingatkan kembali untuk terus menjaga sistem imun tubuh kita dengan makanan bergizi dan juga support suplemennya gitu. Oke. Mungkin segitu Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Erlita atas penjelasannya. Itu dia 3 produk Keke dahsyat untuk imun booster ya. Jadi wajib Anda miliki di rumah ya, karena bisa diminum oleh seluruh anggota keluarga ya Bu Erlita ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Mitra Keke yang ingin bertanya, silakan langsung saja diketik di kolom chat. Nanti kita akan tanyakan bisa ke Dr. Olive atau juga ke Ibu Erlita seputar tentang produk dari Keke Indonesia. Oke, bisa tanya-tanya di sini, silakan. Ya, tadi ada juga yang bertanya nih ya. Saya coba cek dulu, ternyata sudah banyak yang tiap hari memang minum SGF ya, Pervasive dan juga kolostrum. Wow. Jadi jangan mentang-mentang level COVID-nya udah turun, tapi imunnya jadi ikutan turun karena nggak minum suplemen ya. Jangan sampai. Karena tadi katanya kita harus lebih pintar dari mutasi virusnya. Dari ya kan, virusnya, betul iya. sekali. Masa virus aja dia sampai ganti baju sampai nyamar berkali-kali ya. Kita harus lebih cerdas dari si virusnya itu. Oke, Dok, ada pertanyaan nih ya dari Ibu Rosalina. Apakah jika minum vitamin C terlalu banyak dapat mengganggu ginjal? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya sebutkan ya, dosisnya itu maksimal 1000 sehari. Ya, jadi pasti ada efek samping ya kalau misalnya minum 2000 mg tiap hari gitu ya. Kalau untuk jangka pendek masih boleh ya. Jadi kalau untuk COVID itu biasanya 1500 sampai 2000 mg sehari gitu. Tapi kalau kondisi setiap hari sepanjang tahun gitu ya memang tidak disarankan karena ada resiko untuk terjadinya gangguan ginjal ya. Karena itu Ibu tadi saya udah sempat singgung juga, disarankan untuk vitamin C itu minumnya dosis terbagi ya. Jadi misalnya
500 mg pagi, 500 mg sore gitu ya. Dan tadi saya lihat juga pure whey ya tadi ya Mbak Erlita ya. Iya betul dok. Itu kan dosisnya 500 ya, jadi pas banget tuh gitu. Tapi boleh nggak dikonsumsi tiap hari? Boleh dong gitu, karena memang kita butuh vitamin C gitu. Tadi saya udah sebutkan ya, dia regulator yang baik untuk sel-sel fagosit ya, natural killer, antibody. Jadi kebayangkan kita vaksin nih gitu, tapi kita nggak minum vitamin, sama aja dong gitu. Jadi vitamin C itu dari makanan kita sehari-hari itu sedikit gitu. Kita perlu minum jeruk sekilo gitu ya buat kita dapat 1000 mg gitu. Siapa juga yang mau ya makan jeruk sekilo. Makanya kita mesti minumnya vitamin ya. Jadi vitamin C minum tiap hari ya, kecuali kalau misalnya ibu sudah dapat booster vitamin C IV misalnya. Nah, itu boleh tuh dijarangkan. Misalnya minum vitamin C oralnya 2 hari sekali gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah dapat injeksi vitamin C. Tapi injeksi vitamin C juga ada yang kecil-kecil ya dosisnya, makanya ada yang murah gitu ya. Cuman 50 mg ya, itu mah ngilikitik doang. Ya, ada yang 50, ada yang 200, ada yang 1000 gitu ya. Jadi beda-beda ya. Nah, tapi tetap saya sarankan minum vitamin C. Hanya memang dosisnya sebaiknya nggak boleh lebih dari 1000 untuk sehari-hari. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Kita mau lebih pinter ya, Bu Yeni. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Bu Erlita nih tentang konsumsi super green food dengan kolostrum, apakah boleh bersamaan nih minumnya? Sebaiknya sih dijarak Bu Yeni, karena kan kolostrum bentuknya susu skim ya, jadi agar lebih penyerapan bagus, sebaiknya diberikan jarak. Jadi kalau SGF-nya kan minumnya 1 jam sebelum makan atau bangun tidur itu juga boleh. Nanti vita yang kolostrumnya diminumnya setengah jam sebelum makan gitu. Jadi jangan berbarengan gitu. Lebih bagusnya seperti itu. Oke. Lalu ada yang bertanya juga tentang konsumsi super green food untuk anak usia 3 tahun. Oh, per 3 tahun. butirnya berapa hari? Tadi sudah ya sepertinya ya. Ya, jadi 3 tuh bisa 5, bisa 3 tablet boleh. Anak saya 5. Udah ini ya, udah terbiasa ya. Kalau ya, udah enggak kayak cemilan loh. Komplain ya. Udah bisa komplain. Oke. Iya, jadi ada pertanyaan lagi untuk Dr. Olive. Oke. Oke. Oh, apa saran dokter untuk penderita asam urat? Dan untuk Bu Erlita, untuk cara konsumsi SGF-nya seperti apa? Oke, mungkin dokter Olive dulu kali ya, untuk menjawab asam uratnya. Ya. Oke, jadi memang gini, Bu Siska ya, kalau untuk SGF kandungannya apa, mungkin nanti dijawab sama Bu Erlita. Ya. Karena saya kurang paham, tapi yang jelas gini, untuk kadar protein ini ya tidak langsung menaikkan asam urat. Ya, jadi kita juga mesti mengetahui bahwa yang namanya asam urat itu sumbernya ada di mana-mana gitu ya. Jadi kadang bingung gini ya, kalau orang nanya gini, dok saya kan asam urat nih, saya berarti nggak boleh makan sayur ya. Saya bilang, loh Bu, Ibu tahu nggak kalau daging ternyata lebih tinggi loh asam uratnya daripada sayur gitu kan. Jadinya bingung kan mau makan apa gitu. Ya udah asam urat tuh ada dimanapun. Kalau nggak mau naik ya nggak usah makan. Bingung ya jadinya gitu. Nah jadi sebenarnya saya bilang gini, kita lebih bijak aja menyikapinya gitu ya. Artinya kalau misalnya nih, kita tuh minum SGF gitu ya, mungkin kita bisa barengin dengan protein lain yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau asam urat itu sebenarnya kalau menurut saya dia tidak terlalu berbahaya gitu ya. Kalau efek jangka panjangnya itu berbahaya menjadi batu ginjal. Ya, tapi itu dalam jangka waktu yang panjang banget itu, dan kalau kita asam uratnya tinggi terus di atas 10 gitu ya. Jadi sebenarnya kita no worry lah, nggak usah terlalu pusing gitu. Kebayang nggak gini? Saya punya pasien ya
nenek-nenek gitu ya, karena ginjal sudah kurang baik karena hipertensi ya, jadi asam uratnya selalu tinggi, jadi di atas 7 gitu ya. Terus jadinya nggak mau makan daging, nggak mau makan sayur, lah makan apa gitu ya, malah jadi undernutrisi gitu kan, jadinya malah sakit karena nutrisi yang lain nggak terpenuhi gitu. Jadi kita mesti lebih bijak karena memang asam urat sulit dihindari. Kacang-kacangan tinggi, sayur juga tinggi, daging lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak ngandung asam urat karena itu adalah sumber utama protein ya di situ. Gitu. Jadi saya rasa sih cukup bijak aja dan dia juga nggak terlalu bahaya ya. Kalau kolesterol naik jadi serangan jantung gitu kan. Kalau asam urat kan nggak bisa gitu. Paling banter juga ya sakit-sakit badan. Ada kok obatnya, tenang aja. Oke, sekarang dari Bu Erlita. Oke, tadi udah jelaskan oleh Dr. Alif ya tentang asam urat. Emang banyak tuh dok yang nanya, saya nggak boleh makan sayur hijau, jadi dia nggak pernah makan sayur sama sekali. Akhirnya vitamin mineralnya jadi berkurang banyak. Padahal sebenarnya tadi yang dikatakan Dr. Alif harus malah bijak. resiko, gitu. Mbak Erlita, untuk terjadinya kanker usus. Iya, gitu. Betul. Yang dari kecil nggak pernah makan sayur tuh saya ketemu rata-rata usia muda udah jadi kanker usus deh. Karena memang usus kita tuh butuh sayur gitu. Iya. Jadi kalau untuk sayur biar nggak terlalu tinggi, Bapak Ibu itu ambilnya jangan pucuk-pucuknya. Jadi kalau si asam urat tuh tinggi di pucuk-pucuknya. Biasanya kalau makan suka masaknya yang bayamnya yang muda-muda gitu ya. Sekarang ambilnya yang tua-tua. Gitu. Supaya kita jangan terlalu tinggi asam urat, tapi harus makan sayur. Kayak darah tinggi asam urat nggak makan sayur, wah salah dong. Gitu. Ya, jadi lebih bijak ya dok ya. Dilihat porsi juga nggak boleh terlalu berlebihan. Yang penting tidak terlalu berlebihan gitu ya dok ya. Nah kalau untuk SGF-nya untuk penderita asam urat memang ini dosisnya nggak boleh terlalu banyak. Memang kita biasanya berikan di dosis 5 tablet per hari seperti itu. Dan disarankan untuk banyak konsumsi air putih. Dan selain SGF sebenarnya sih ada satu produk KK yang bisa membantu mengatasi asam urat, yaitu Vitayanstopiren. Itu juga bisa dikonsumsi sebenarnya untuk membantu asam uratnya. Gitu. Baik, ini masih ada pertanyaan, tapi ya kita juga mau informasikan bahwa kita juga akan ada bagi-bagi hadiah, tapi bagi-bagi hadiahnya beda ya. Biasanya kita lempar pertanyaan, lalu para mitra KK menjawab dengan cepat dan tepat. Nah sekarang kita mau tahu nih, ada 3 produk yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erlita. Ada Super Green Food, ada Vitayan Colostrum, dan juga Pure Whey C plus Zinc. Nah, saya yakin ya para mitra KK yang hadir di acara ini pastinya selalu mengkonsumsi 3 produk ini. Nah, boleh ceritakan pengalaman Anda khususnya di saat pandemi ini untuk salah satu boleh, ketiga produk juga boleh. Apa sih yang Anda dapatkan manfaat kesehatannya? Boleh diketik di kolom chatnya. Jangan lupa sertakan juga nama dan KKD Anda ya. Nanti untuk 3 pengalaman yang paling menarik akan kita informasikan untuk mendapatkan hadiah dari KK Indonesia. Oke, kita lanjut lagi tanya-tanya. Sebelum nanti kalau ada yang share pengalaman, kita juga akan bacakan. Oke. Bu Erlita, untuk Pure Whey C kan udah time release, bertahan sampai 24 jam dalam tubuh. Apakah masih perlu dibagi-bagi nih dosisnya? Tetap perlu dibagi Bu Yeni ya. Jadi tetap vitamin C bentuk apapun itu konsumsinya tetap harus dibagi. Jangan diminum sekaligus langsung 1.000, langsung 1.500 sebaiknya jangan, tapi dibagi. Tadi seperti yang Dr. Alif sudah sarankan. Lebih bagusnya seperti itu. Oke. Nah, untuk penyembuhan mah dengan Super Green Food gimana Bu Erlita cara konsumsinya? Kalau untuk memang dosisnya tidak cukup 10 tablet, tapi kita bisa sarankan 3 kali 5 sampai 2 kali 10 tablet per hari. Gitu. Jadi minumnya 2 jam setelah makan. Kita sarankan 2 jam setelah makan biasanya kalau untuk mah. Oke. Nah, terus ada yang tanya juga nih dok, kalau jari-jari tangan itu sering kaku-kaku, itu kalau boleh tahu diagnosanya apa ya dok penyakitnya? Terus nanti Bu Erlita bisa jawab untuk suplemen produknya. Oke. Mungkin sering itu kali dok ya, masukin ke keranjang ya pada saat facial ya, jadi kaku-kaku.
Itu nama penyakitnya BlackBerry syndrome ya. Gara-gara ini, kalau dulu kan kita pakainya BB itu kan kecil ya, jadi jempol aja gitu ya. Jempol Nah terus. akhirnya itu jadi akhirnya jadi jempolnya kaku gitu. Nah kalau untuk jari-jari kaku ini memang kita bisa lihat ya penyebabnya. Bisa jadi faktor ada penuaan ya, kemudian faktor kurang kalsium, kemudian faktor pekerjaan juga bisa. Ada pekerjaan tertentu yang menyebabkan kita harus menggerakkan tangan lebih dari 100 kali sehari gitu ya. Nah, itu juga beresiko gitu ya. Nah, atau posisi menggerakkan tangannya tidak tepat itu juga. Jadi memang kita sebaiknya perbaiki dulu tuh ini sumber asalnya gitu ya. Nah, misalnya kita lihat nih kalau yang ngetik setiap hari gitu ya, kalau ngetiknya kita posisi sikunya ini ketekuk begini ya, jadi si meja itu lebih tinggi daripada tangan kita gitu ya. Nah, itu menyebabkan si pergelangan ini sering sakit gitu ya. Kemudian jari-jari kita kalau posisinya sering begini pas ngetiknya, nah itu juga menyebabkan sakit. Nah, kalau untuk penyebab yang lain, misalnya rheumatoid arthritis itu tadi ya bisa diatasi salah satunya dengan pemberian kalsium, kemudian yang membantu itu juga fukoidan tadi ya. Itu fukoidan bagus tuh buat anti radang ya. Nah, itu juga dibantu sama prebiotik, probiotik. Nah, jadi bagus banget tuh untuk suplemennya gitu ya. Nah, kalau jenisnya mungkin nanti dibantu sama Bu Erlita ya, karena kalau saya kan secara umum ya, tapi memang kadang orang taunya cuma kalsium aja, glukosamin aja gitu. Nah, ternyata ada yang lain yang membantu juga loh, kayak fukoidan tuh bagus buat sendi gitu. Jadi menolong lah gitu. Selain kita perbaiki postur kerja kita, misalnya ya, kalau ibu-ibu tadi mungkin banyak masaknya posisi tangannya ini nggak benar gitu ya, atau ngegrip pisaunya terlalu kuat gitu ya, jadi iritasi di sendi-sendi kita gitu ya, atau Biasanya terlalu ngulek sering. ya dok ya? Nah itu Ngulek benar, gitu ya. benar. Terus bawa belanjaan kebanyakan dia nih, jadi Nah, nggak pulang dari sadar sampai supermarket rumah. loh, keberatan tuh bawanya tuh, Betul, beli betul, beras 5 betul. kilo ditenteng-tenteng. Nah itu kan cedera juga di sendi-sendi kita ya gitu. Nah jadi perbaiki posturnya juga selain kita bantu sama suplemennya. Silakan Bu Erlita Oke, nih. silakan Bu Erlita. Oke. Iya, jadi banyak ya sebenarnya dokter Oli penyebabnya ya. Beberapa kemungkinan bisa terjadi, bisa karena rheumatoid arthritis juga bisa, atau mungkin posisi-posisi tadi tangan yang bekerja mungkin lebih banyak di sebelah kanan atau kiri seperti itu. Jadi banyak penyebabnya. Mungkin kalau dari produk Keke yang bisa kita sarankan biasanya pertama memang adalah kalsium ya. Merin kalsium biasanya kita sarankan bisa dikonsumsi 1-2 kapsul per hari setelah makan. Terus selain itu kita juga sarankan juga Vita yang kolostrum. Tadi kan ya kan seperti dokter jelaskan kan fukoidan juga bagus ternyata ya dok ya. Nah di dalam Vita yang kolostrum kan juga ada fukoidannya. Jadi bisa dikonsumsi 2 saset per hari. Gitu. Oke. Nah ternyata banyak sekali nih yang sudah sharing pengalamannya untuk konsumsi produk Keke selama pandemi nih ya. Ada dari Bu Siska, boleh nanti di chat ya Bu Siska, ini KKD-nya berapa biar nanti kita bisa cek. Saya berapa kali sembuh dari infeksi tanpa antibiotik hanya karena minum Vita yang kolostrum 2 kali sehari pagi sore sebelum makan. Wow. Lalu ada Ibu Suyanti, puji Tuhan 3 produk Super Green Food, Piruisi, susu Vita yang saya sudah pakai waktu kena COVID dan sembuh beserta suami yang komorbid kena COVID juga sembuh. Wow. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya Bu Erlita ya. Ini boleh diinformasikan kembali untuk yang sedang terkena COVID ya, atau mungkin sedang long COVID, atau untuk pencegahan boleh diinformasikan lagi cara konsumsinya seperti apa nih Bu Erlita? Oke, kalau untuk yang mungkin lagi positif COVID atau tadi yang Bu Yeni sampaikan sedang mengalami long COVID, sebenarnya 3 produk tadi ya Bu Yeni, cuman kalau dosisnya untuk SGF mungkin dosisnya agak tinggi, yaitu 3x10 tablet per hari, diminumnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Lalu untuk Vita yang kolostrumnya antara 2-3 saset per hari, setengah jam sebelum makan. Sedangkan untuk Vita yang Purwesi-nya kita bisa sarankan antara 1.000 sampai 2.000 mg kalau memang dia sedang mengalami positif COVID.
diminumnya langsung setelah makan. Nanti kalau sudah mengalami perubahan atau perbaikan, tinggal diturunkan saja dosisnya. Oke. Jadi 3 produk ini lagi-lagi harus Anda miliki ya di rumah ya, wajib, dan bisa dikonsumsi lagi sekeluarga ya, bisa dari anak-anak, remaja, usia dewasa hingga sampai lansia. Oke, ada juga yang sembuh dari MAH. Lalu dari GERD juga badannya jadi sehat dan mata lebih kuat dalam memelototi handphone dan laptop. Nah, ini penting banget nih ya. Apalagi saat kondisi sekarang nih ya, kita apa-apa gadget. Nah, mungkin ada tips-tipsnya nih dari Dr. Olive juga nih ya. Nanti boleh dari konsumsi produk KK-nya seperti apa dari Bu Erlita. Oke, nah itu yang namanya computer vision syndrome tuh, Bu Yeni. Karena kita terlalu sering ya ngelihat gadget gitu ya. Memang baiknya saran dari guru-guru besar saya gitu ya, dan karena memang saya ngambilnya di bagian ini gitu ya, banyak paparan di bidang pekerjaan gitu ya. Apalagi sekarang kita kerjain di rumah, jadi ngelihat terus nih mata gitu ya. Nah memang sebaiknya si tinggi layar itu harus setinggi mata supaya leher kita nggak lelah. Nah, yang salahnya itu sekarang karena kita banyak pakai laptop, otomatis kan jadinya lebih rendah ya. Jadi kita agak sedikit nunduk gitu. Nah, makanya disarankan memang ditinggiin sedikit, tapi kalau bisa tuh kita punya laptop yang layarnya bisa dilepas gitu, which is itu memang sulit sih gitu. Karena nanti kalau nggak tangan kita jadinya posisinya nggak enak. Tadi seperti ada ibu yang komplain, kenapa ya tangan saya kaku banget gitu. Nah juga untuk mata itu nggak sehat karena kebanyakan ngelihat layar. Itu caranya adalah kita bisa turunkan kecerahan layar. Setelah itu kita setiap 20 menit ngelihat layar, kita harus berhenti 20 detik. Nah, jadi 20 detik itu kita ngelihat sekitar 20 feet jauhnya. Jadi setiap 20 menit kita ngelihat layar, kita berhenti 20 detik. Dan itu kita ngelihat jauh sejauh 20 feet gitu. Jadi kurang lebih patokannya angka 20 nih. Supaya apa? Nggak lelah. Beristirahatlah sebelum Anda lelah. Karena kalau Anda sudah terpaksa beristirahat, itu berarti kita akan beristirahat lebih lama. Benar nggak? Orang disuruh istirahat, nanti dulu kerjaan belum selesai gitu. Giliran udah nggak makan seharian, teler, malah jadinya sakit harus tidur 3 hari. Gitu. Jadi beristirahatlah sebelum kita benar-benar kelelahan. Itu penting. Oke, silakan Bu Erlita. Oke, jadi kalau untuk produk KK sebenarnya sih kalau untuk menanggapi sekarang apa-apa sebagai gadget ya, apalagi lagi pandemi seperti ini, yang pertama pasti menggunakan KK Life Force Bu Yeni. Jadi karena KK Life Force ini kan mengandung energi skalar yang bisa membantu meredam radiasi elektromagnetik. Pasti kan kita nggak bisa bakal lepas nih dari radiasi ya, bahkan sampai HP ya. Jadi benar-benar nggak bisa lepas dari radiasi elektromagnetik. Jadi kita bantu dengan KKL. Nah, yang kedua, kalau kita biasa di depan komputer atau laptop, kita bisa menggunakan kacamata ion sebenarnya untuk mengurangi sinar dari handphone ataupun laptop itu sendiri gitu. Baru selebihnya nutrisi balik lagi ya. Nah, itu dia. Bisa dengan SGF. Penting sekali ya. Oke, baik. Ini banyak sekali ternyata sharing-sharingnya. Nanti tim kita akan memilih 3 pengalaman yang paling menarik ya. Nanti akan kita informasikan siapakah pemenangnya dan hadiahnya apa. Kita akan posting di Instagram dan Facebook dari KK. Jadi tunggu aja ya Mitra KK ya. Oke, selanjutnya kita akan informasikan bahwa ada beberapa informasi nih ya. Oke, sebentar. Sebelum kita menutup acara ini, Mitra KK. Oke. Ya.
Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh produk-produk Keke apa aja ya terkait dengan tema hari ini, yaitu paket imun booster. Saya yakin Mitra Keke tidak hanya punya 3 produk andalan aja nih, tapi banyak sekali tentunya produk-produk yang lain ya. Nah, bisa ikutan sekaligus sambil selfie-selfie ya, sambil dapat hadiah juga, bisa dengan posting produk Keke favoritmu dan menangkan beragam hadiah spesial ya. Mulai 1 sampai 20 November dan pemenangnya akan diumumkan di akhir Desember. Hadiahnya apa? Hadiahnya total puluhan juta rupiah. Wow, luar biasa sekali. Nah, syaratnya gampang banget buat foto atau video sambil pegang produk Keke. Nih, produk Keke dipegang. Terserah tuh mau gayanya apa aja, pokoknya sekreatif mungkin. Nah, tulis caption menarik dan upload di IG feed atau story Anda. Jangan lupa tag ke IG @kkindonesia.id. Gampang banget ya, mau dapat hadiah total puluhan juta rupiah. Oke, selanjutnya ada acara 30 menit sehat dengan tema bahayanya salah pilih menu sarapan. Jangan sampai salah nih. Dr. Olive juga pernah menjelaskan ya bahwa sarapan ini penting banget dan kita nggak bosen-bosen reminder ya, jangan salah ya. Pakai masker aja copot ya, makanya kita reminder. Nah, sarapan juga nggak boleh salah, jadi kita harus reminder lagi. Catat tanggalnya Selasa 16 November jam 2 di Zoom meeting bersama Senior Health Consultant KK Indonesia. Selain itu, ya, untuk memotivasi Anda dan menginspirasi Anda semuanya, Mitra Keke wajib juga ikutan acara Magic Manager Give Impact, di mana seluruh para Mitra Keke yang telah qualified new manager, baik SM, TSM sampai dengan PSM, nanti akan diberikan apresiasi ya. Catat tanggalnya Selasa 23 November 2021 jam 7 di Zoom meeting dan menghadirkan special guest speaker. Oke, jadi bisa set alarmnya dari sekarang, Mitra Keke. Daripada nonton acara-acara yang nggak jelas atau nanti ngumpul terus menimbulkan COVID gitu ya. Mending ikutan acara-acara Keke yang pastinya positif. Oke, ya. Sebelum menutup acara ini, saya ingin memberikan Dr. Olive kesempatan untuk memberikan closing statement-nya terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan, Dokter. Terima kasih, Bu Yeni. Sahabat Keke semuanya, dari saya yang terakhir, jangan lengah. Ya, COVID masih terus bermutasi, karena itu kita juga harus bermutasi. Istirahat yang cukup, sehatkan pikiran, dan jangan lupa minum suplemen yang tepat. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Erlita. Oke, dari saya mungkin menambahkan dari Dr. Olive, jangan lupa makan yang bergizi, ya, tadi istirahat yang cukup, dan siapkan 3 suplemen produk Keke tadi ya, SGF, Vitayan Kolostrum, dan juga Vitayan Proesi, supaya sistem imunnya selalu siap nih kalau ada suatu hal asing yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Oke, Mitra Keke, acara hari ini kita sudah record ya bagi Mitra Keke yang belum sempat nonton full ya, baru nonton di tengah-tengah. Terus bagi Mitra Keke yang lainnya mungkin di teman-temannya atau saudaranya belum sempat ikutan nih karena ada acara atau lain hal, bisa nonton siaran ulangnya atau rekamannya di YouTube Keke ya, @kakak Indonesia, @kakak Indonesia. Oke. Jadi semua acara akan direcord dan akan ditayangkan di YouTube. Baik, itu saja acara online class pada sore hari ini ya, dari siang sampai dengan sore. Tidak berasa udah 1,5 jam ya, Mitra Keke. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa sekali, ada Dr. Olive, ada Bu Erlita Febriani. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, dan juga
apa ya, tadi kita udah sempat tanya-tanya juga, mendapatkan solusi dari beberapa pertanyaan ya. Terima kasih Dr. Olive dan juga Bu Erlita. Terima kasih juga untuk para mitra Keke yang hari ini luar biasa sekali. Terima kasih sharingnya ya, tadi sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya luar biasa sekali. Oke, sampai jumpa di acara Keke berikutnya. Jangan lupa ya, tetap jalankan atau disiplin protokol kesehatan walaupun Anda vaksin. Kata Dr. Olive apa? Jangan sampai minum suplemennya jadi menurun nih, jadi lupa nih. Karena budgetnya buat beli baju misalnya, buat beli tas baru gitu ya. Jangan lupa suplemennya, yaitu produk-produk Keke Indonesia. Baik, sampai jumpa mitra Keke. Selalu sehat dan tetap semangat. Saya Yeni pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, mitra Keke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, rekan-rekan. La 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 Baby, now and then I think about me now and who I could have been, and then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. Of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head and my heart, my mind and your arms. My head and my heart, I go to extremes. My head and my heart, my mind and your arms. My head and my heart, I go in between. La 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 la. I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide.